Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 4 yang hebat-hebat. Nah, ketemu lagi nih bersama ibu Nupus. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang proses terjadinya bunyi pada telinga. Yuk, disimak dan perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA tentang bagian-bagian telinga, fungsi bagian telinga, proses terjadinya bunyi pada telinga, akibat jarang membersihkan telinga, dan cara merawat telinga. Dapatkah kamu mendengarkan musik pada video ini? Alat indera apa yang digunakan untuk mendengarkan bunyi tersebut? Ya, benar sekali, karena kita mempunyai telinga. Tahukah kamu bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telingamu? Bahkan kamu bisa tahu bunyi apakah itu? Oh, tidak tahu ya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Telinga kita terdiri atas beberapa bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Ini sering disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran karena salurannya ada 3 berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya rumah siput atau koklea. Ini sering disebut sebagai rumah siput karena bentuknya seperti siput. Nah, kemudian sel saraf. Berikut ini merupakan fungsi dari bagian telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpul dan menangkap bunyi. Saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke gendang. Kemudian, gendang telinga berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran dan mengantarkan getaran ke tulang pendengaran. Saluran eustachius berfungsi untuk mengatur tekanan udara dan menyalurkan ke rongga mulut. Tulang pendengaran terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi untuk menerima getaran dari gendang dan mengantarkan getaran ke rumah siput. Kemudian, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan rumah siput atau koklea berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan meneruskan ke sel saraf. Nah, sedangkan sel saraf berfungsi untuk mengantarkan getaran ke otak. Nah, di dalam otak inilah nantinya bunyi akan dianalisa, sehingga kita bisa mengetahui bunyi tersebut namanya apa dan berasal dari mana. Tahukah kamu bagaimana proses bunyi pada telinga? Oh, tidak tahu ya. Simaklah video berikut ini. Telinga kita selalu aktif untuk mendengar. Bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga. Bunyi akan memasuki melewati lubang telinga menuju gendang telinga.
Saat gendang telinga bergetar, maka tulang pendengaran pun ikut bergetar. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran suara akan bergerak melalui tulang pendengaran menuju telinga bagian dalam, yaitu rumah siput atau klokea. Di dalam klokea terdapat berupa cairan. Cairan ini juga selalu aktif untuk bergerak. Hal ini menyebabkan adanya pergerakan pada sel-sel rambut dan merubah getaran sehingga menghasilkan sinyal elektrik yang melewati syaraf menuju ke otak. Di dalam otak, suara tadi akan dianalisa sehingga kita mengetahui bunyi tersebut namanya apa dan berasal dari mana. Nah, apakah yang terjadi jika kita jarang membersihkan telinga? Ya, bagus sekali. Akibat jarang membersihkan telinga yaitu telinga kita akan menjadi kotor, pendengaran akan terganggu, bahkan menyebabkan datangnya penyakit. Berikut ini adalah cara merawat kesehatan telinga. Yang pertama, membersihkan telinga dengan teratur menggunakan benda lunak seperti kapas. Yang kedua, hindari mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Yang ketiga, jangan memasukkan benda asing ke dalam telinga. Dan yang terakhir, jika telinga sering berdenging, segeralah periksa ke dokter. Yeay, alhamdulillah. Hari ini kita telah mempelajari bagian-bagian telinga beserta fungsinya, proses terjadinya bunyi dalam telinga akibat jarang membersihkan telinga, dan cara merawat kesehatan telinga. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan? Bagus sekali. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.